berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Yuni atas pimpinan doa di hari ini ya. Nah, adik-adik sebelum memulai perkuliahan, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang RPS ya, Rencana Pembelajaran Semester Ganjil tahun ajaran 2021-2022. Ya. Jadi sekarang sudah jadi ITKM ya adik-adik ya. Kemarin masih stikes, nanti ijazahnya adik-adik kalau lulus sudah Institut Teknologi dan Kesehatan Malang. Prodinya S1 Ilmu Gizi, mata kuliahnya Dasar Biokimia Gizi. Adik-adik ini 2 SKS ya, berupa teori, jadi perkuliahannya adalah 100 menit setiap kali kita tatap muka. Nah, untuk Dasar Biokimia ini tidak ada praktikum ya adik-adik ya, karena memang pembelajarannya itu bersifat abstrak. Jadi teori-teori kayak karbohidrat, susunannya seperti apa, macamnya apa saja, fungsinya apa, seperti itu. Protein, jadi nanti kita belajar di sini gizi makro dan gizi mikro ya adik-adik ya. Jadi gizi makro itu ada protein, karbohidrat, lemak, itu 3 itu ya, asam nukleat. Kemudian ada gizi mikro, vitamin dan mineral. Vitamin yang larut lemak, vitamin yang larut air, mineral-mineral, semuanya kita pelajari di sini. Ingat adik-adik vitamin larut lemak apa saja? ADIK, Bu. Adik ya. Yang larut air? Vitamin. Iya. Jadi biokimia ini merupakan bagian dari ilmu biomedik B ya adik-adik ya. kompleks. Iya. Jadi biomedik itu biologi dalam bidang kesehatan, seperti itu. Jadi ini ya, sifat kimia, struktur berbagai zat gizi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serta asam nukleat. Juga belajar tentang enzim ya adik-adik ya. Kemudian keterampilan umumnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan kelompok masyarakat. Seperti itu ya. Sikapnya ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hampir sama dengan mata pelajaran yang lain ya, mata kuliah yang lain untuk sikap ini ya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, menghargai keanekaragaman budaya, bekerja sama, taat hukum, disiplin, kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap tanggung jawab, mandiri, ini ya, mempraktekkan prinsip saling menghargai, pengembangan profesi, dan kode etik seumur hidup ini. Nah, untuk pengetahuannya adalah konsep-konsep teoritis dalam bidang ilmu pengetahuan gizi, manusia, dan keterampilan, tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan ilmu gizi manusia. Nah, adik-adik sama seperti mata kuliah yang lain ya, ada 16 kali pertemuan, jadi 14 kali adalah teori, yang 2 kali adalah evaluasi. Evaluasinya ada 2, di tengah semester pada pertemuan ke-8 dan juga di akhir semester pada pertemuan ke-16 gitu ya. Oke, jadi ini dosennya saya sendiri. Ini adalah pertemuan pertama dan kedua. Membahas tentang apa Kak Ila ini pertemuan pertama dan kedua ini? Jadi kompetensi, kemampuan akhir yang diharapkan apa Mbak Ila? Bisa bantu? Biokimia karbohidrat. Iya. Ya, Bu. Iya, betul Yang sekali. pertama, struktur biokimiawi karbohidrat. Yang kedua, klasifikasi karbohidrat. Yang ketiga, ciri utama karbohidrat. Yang keempat, prekursor karbohidrat. Yang kelima, substansi organik karbohidrat. Jadi nanti karbohidrat itu macam-macam ya adik-adik ya. Ada yang sederhana, monosakarida, hanya terdiri dari satu rantai. Ada yang disakarida 2 rantai. Ada yang polisakarida. Nanti strukturnya, rumus strukturnya kalau kita belajar kimia itu adik-adik ya.
itu juga macam-macam. Ada yang cis, ada yang trans. Nanti ya kita pelajari bersama. Nah, adik-adik untuk metode pembelajaran kita tetap pakai ini ya, SGD ya, small group discussion. Nanti adik-adik buat makalah kelompokan 2-3 orang. Seperti biasa ya, itu makalahnya adalah pengganti UTS seperti itu. Jadi nanti nggak perlu UTS. Dari nilai UTS-nya dari mana Bu? Ya dari makalah itu adik-adik buat, adik-adik presentasikan, adik-adik diskusikan bersama. Jadi intinya small group discussion ini adalah adik-adik mengerjakan makalah itu tadi ya, kemudian mempresentasikan secara berkelompok, kemudian kita diskusikan bersama. Nah, media yang kita pakai adalah Zoom ya, dan Google Classroom. Nah, kemudian untuk medianya, nanti Ibu akan share bahan ajarnya ya, dan juga slide PPT itu, kemudian bukunya Ibu pakai buku yang ini adik-adik. Yang Inggris ada, nanti Ibu share ya adik-adik ya. Oh, ini bukan ya ini. Yang ini dasar biokimia ini ya. Ini adik-adik bisa beli di Shopee ataupun di Bukalapak, itu ada kok. Diketik saja dasar-dasar biokimia Anna Pujiaji gitu, dan harganya nggak mahal kok, nggak sampai 50.000. Adik bisa beli ini ya untuk baca-baca. Kemudian untuk penilaiannya sama seperti mata kuliah yang lain, jadi keaktifan. Begitu adik-adik aktif bertanya, aktif berdiskusi itu dapat 100 ya. Sikap. Nah, sikap ini kedisiplinan, tepat waktu, seperti itu, mengerjakan tugasnya baik, tata keramanya baik, sopan santun, itu juga menjadi penilaian ya adik-adik ya. Kemudian kehadiran, adik-adik hadir saja seperti ini sudah dapat nilai 100 ya. Nilai tugas dan nilai presentasi. Untuk nilai diskusi itu masuk ke nilai sikap dan keaktifan ya. Nah, pertemuan ketiga dan keempat bisa dibantu Kak Yuni apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan 3 dan 4? Untuk pertemuan 3 dan 4 yang dipelajari yaitu biokimia lemak. Yang pertama yaitu struktur biokimiawi lemak. Yang kedua, kelas organik lemak, dan yang keenam, fungsi lemak. Iya, adik-adik. Adik-adik tahu penyusun lemak ini apa saja? Asam lemak dan gliserol. Nanti ya kita pelajari bersama-sama ya. Nah, untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 bisa dibantu Kak Luis? Kak Luis? Ada trouble? Ngerti dua. Ya. Saya belum terdengar ya. Ya, bagaimana Kak Luis? Ya, suara saya Nah, jelas. Ini baru jelas. Oke, pertemuan ke-5 dan 6 itu adalah memahami konsep. dikaji. Oke, kita lanjutkan kembali ya adik-adik ya. Oke, yang ke-5 itu dan ke-6 adalah protein ya. Sekarang yang ke-7 bisa dibantu Mbak Risna. Mohon maaf Ibu, Iya. PowerPoint-nya tidak tertampil. Oh, tidak tertampil. Sebentar, Ibu share screen kembali ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, silakan Kak Risna.
Untuk pertemuan ke-7 yaitu memahami konsep biokimia asam nukleat. Yang pertama, struktur biokimiawi asam nukleat. Yang kedua, klasifikasi asam nukleat. Yang ketiga, ciri utama asam nukleat. Yang keempat, prokursor asam nukleat. Yang kelima, substansi organik asam nukleat. Adik-adik masih ingat asam nukleat ini menyusun bagian sel yang mana? Asam nukleat. Ada dua ya asam nukleat ya. Ada deoksiribo nukleat asid, berarti dia adalah DNA ya. Ada ribonukleat asid, berarti dia adalah RNA. Iya, menyusun apa ini DNA dan RNA adik-adik? Ini penting ya untuk sintesis protein ya. Menyusun bagian yang mana, bagian sel yang mana. Pusatnya sel apa? Pusatnya sel yang mengatur semua aktivitas sel apa? Inti sel ya, Bu. Iya, betul sekali Kak Irvi. Ya, asam nukleat itu penyusun inti sel ya. Walaupun ada asam nukleat yang menyusun mitokondria juga. Pertemuan ke-8 adalah UTS ya adik-adik ya. UTS ini kita ganti dengan tugas makalah tadi yang kita presentasikan setiap minggu. Kalau sudah mulai minggu depan, presentasi adik-adik kira-kira siap? Semoga siap ya. Pertemuan ke-9 yaitu tentang konsep biokimia dan vitamin larut air. Jadi pertemuan 9, 10 itu vitamin yang larut air, yaitu vitamin C, vitamin E gitu ya. Nah, vitamin B. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini adalah vitamin yang larut lemak. Dan pertemuan ke-12 ya adik-adik ya. Pertemuan ke-13 mineral makro. Jadi mineral yang jumlahnya dalam jumlah besar ya. Kemudian yang pertemuan ke-14 mineral mikro. 15 adalah konsep dan cara kerja enzim. Pertemuan ke-16-nya UAS. Penugasan terstruktur, tadi SGD, makalah SGD ya. Jadi satu kelompok buat satu subbab saja. Nanti ada subbabnya berarti ada apa saja adik-adik tadi? Karbohidrat ya. Kemudian protein. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin larut air, vitamin larut lemak, kemudian mineral, dan juga enzim. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokok bahasan adik-adik. Ini mahasiswanya berapa ya mahasiswanya adik-adik? 9 ya? Kemarin Iya, Bu. sudah dihubungi Kak Irfan? Sudah, Ibu, tapi belum dibalas sampai hari ini. Oh, belum dibalas ya. Oke, berarti kalau gitu gini aja, Dek. Nanti Ibu bagi ya. Karbohidrat ini 2 orang, protein 2 orang, lemak 2 orang, vitamin larut air ini 3 orang gitu ya. Kan 9 orang ya. Nah, kemudian vitamin larut lemak ini 3 orang, mineral 3 orang, enzim 3 orang. Jadi 1 orang itu dapat 2 makalah gitu loh ya. Paham ya adik-adik ya? Jadi 1 sampai 4, terus 5 sampai 7 gitu. Kalau minggu depan adik-adik sudah bisa membuat makalahnya? Atau terlalu mendadak? Minggu bisa, depan Bu. lagi. Bisa yo, semangat yo. Berarti minggu depan sudah mulai presentasi ya. Nanti diatur sendiri siapa yang mau duluan dan kelompokan sama siapa nanti adik-adik milih sendiri ya. Kalau dipilihkan nanti takutnya nggak cocok dan segala macam gitu ya. Jadi minggu depan sudah presentasi tentang karbohidrat. Nah untuk bukunya adik-adik nanti Ibu punya soft file buku tapi bahasa Inggris. Adik-adik maksudnya membuat materinya jangan ngambil dari yang sembarangan, misalnya dari WordPress, dari blog-blog yang nggak jelas itu jangan ya adik-adik ya. Cari dari sumber yang valid. Boleh dari jurnal, boleh dari buku-buku gitu ya.
biar kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini Ibu punya buku Leninger, Helper. Adik-adik nanti dari situ ya sumbernya ya. Insya Allah nanti Ibu share. Ini adik-adik ya, Ibu punya buku Biokimia Enzim, Biokimia. Kemudian ini Helper Biochemistry, Leninger Principle of Biochemistry. Nah, adik-adik literaturnya dari sini saja ya. Supaya ini kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, nanti adik-adik juga di akhir makalah dikasih literaturnya dari sumber ini, ada daftar pustakanya jelas gitu ya. Oke, Bu, mulai ya perkuliahan hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat ya. Hari ini kita belajar mata kuliahnya biokimia. Ini pertemuan 1 dan 2 adik-adik ya. Ibu jadikan 1, Ibu padatkan karena temanya adalah sama. Semoga ini tidak membosankan karena teori sekali ya. Nah, ini capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya itu adik-adik bisa memahami konsep dari biokimia karbohidrat gitu ya. Nah, ini bahan kajiannya. Ada struktur biokimia karbohidrat, ada klasifikasi, ada ciri utama, prekursor, substansi organik, dan fungsi karbohidrat. Jadi hampir semuanya mirip seperti ini ada ya, tinggal diganti protein, tinggal diganti lemak, tinggal diganti vitamin, dan lain sebagainya. Jadi Ibu ulangi lagi adik-adik ya, untuk gizi makro, ada jadi sumber energi itu ada makro, ada mikro. Kalau makro itu memang dibutuhkan dalam jumlah besar ya adik-adik ya. Seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk mikro ini diperlukan dalam jumlah kecil, tapi meskipun jumlahnya kecil harus ada ya, karena dia fungsinya adalah regulator untuk mengatur. Kalau nggak ada itu ya otomatis reaksi kimia di dalam tubuh akan terhambat, menimbulkan banyak berbagai penyakit. Yang gizi mikro itu vitamin dan mineral ya adik-adik ya. Jadi gizi makro ada protein, karbohidrat, lemak. Nah, untuk gizi mikro ada vitamin dan mineral. Jadi perkuliahnya ini SGD, Small Group Discussion. Nah, adik-adik pernah mendengar kata-kata karbohidrat? Apa sih karbohidrat itu? Karbo. Sumbernya dari mana saja sih karbohidrat ini? Ayo. Apakah itu karbohidrat? Ya, Mbak Yuni. Dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, Ibu. Itu unsur penyusunnya ya. Nah, kita bisa menjumpai karbohidrat itu di alam dalam bentuk apa saja? Apa fungsinya bagi tubuh? Tadi pagi wes adik-adik sarapan apa? Yang mana yang Ibu? Iya, Mbak Yuni? Sebagai pembangun energi. Iya, pembangun ya. Dia adalah salah satu sumber energi ya. Nah, tadi pagi sarapan apa adik-adik? Sudah sarapan ya? Sudah. Sarapan sama apa tadi? Sama ikan laut, Bu. Ikan laut. Terus apa lagi selain ikan laut? Sama terong. Terus apa Sama lagi? tempe. Terus apa lagi? Ayam. Ayam. Nah, ya itu yang Ibu maksudkan. Nasi ini adalah salah satu sumber dari karbohidrat. Biasanya dari umbi-umbian ya dan serealia ya. Telo, pohong itu banyak mengandung karbohidrat. Gula itu juga karbohidrat adik-adik ya. Tapi dalam bentuk yang sederhana ya. Seperti itu kita bisa menemukan karbohidrat di alam ya. Betul sekali kata Mbak Yuni. Unsurnya ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, CH2. Nah, sebenarnya adik-adik perbandingan dari CH dan O ini adalah 1, 2 banding 1. Nah, adik-adik
perlu dicermati ya untuk perbandingan atom hidrogen dan oksigen ternyata 2:1. Seperti molekul air ya, H2O ya Adik-adik ya. Nah, makanya itu disebut sebagai karbon hidrat. Hidrat itu adalah artinya air, gitu ya Adik-adik ya. Jadi ini Adik-adik glukosa itu adalah karbohidrat dalam bentuk yang sangat sederhana. C6, H12, O6. Kan perbandingannya 1, 2, 1 ya. Untuk H dan O perbandingannya 2 dengan 1. Seperti molekul air H2O ya Adik-adik ya. Makanya disebut karbon ya karena mengandung unsur C dan hidrat yang berarti adalah air. Karbon hidrat itu asal katanya. Ini rumus empirisnya ya. C2, H4, O2 ini bukan karbohidrat ya Adik-adik ya, tetapi ini adalah asam asetat. Nah, berarti kalau mau melihat karbohidrat atau tidak, jangan hanya melihat dari rumus empirisnya saja, tetapi harus juga dilihat dari rumus apa Adik-adik? struktur. Rumus strukturnya. Nah, kemudian adik-adik yang namanya karbohidrat ini mengandung gugus hidroksil OH. Nah, disebut sebagai polihidroksil aldehid dan juga mengandung gugus keton atau gugus karboksil ya, CO. Makanya disebut polihidrosiketon. Itu ya. Ini adik-adik rumus empiris, rumus struktur ya. Kalau seperti ini namanya rumus empiris ya adik-adik ya. C6, H12, O6 ini namanya rumus empiris. Nah, kalau yang ada gambarnya seperti ini namanya adalah rumus struktur. Nah, kita lihat kenapa C2H4O2 bukan merupakan karbohidrat tapi merupakan asam asetat. Walaupun ternyata ada gugus OH, ada gugus CO. Nah, ternyata bentuk dari rumus struktur karbohidrat ini ada yang berbentuk linier. Garis seperti ini adik-adik ya. Ada yang bentuknya adalah bentuk cincin, ring form. Seperti ini ya, bentuk cincin ya, seperti cincin ya. Nah, C-nya ada 6 ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa difahami adik-adik atau pusing atau bulat? Gimana? Bisa difahami ya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Pelan-pelan ini memang pelajarannya agak membosankan. Mohon bersabar, pelan-pelan ya ini ya. Jadi keseimbangan kimia antara struktur yang linier dan struktur yang cincin ini mempengaruhi terhadap aroma ya. Kemudian ini cincin formasi. Nah, untuk karbon dalam bentuk gula ya, ini jumlahnya karbonnya ada 6 ya adik-adik ya. Ini karbon yang pertama, karbon yang kedua, karbon yang ketiga, karbon yang keempat, karbon yang kelima, karbon yang keenam. Ini juga ada 6 ya. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon, 6 karbon ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Jadi bentuk dari glukosa yang berbentuk cincin seperti ini, karbon yang pertama berikatan dengan oksigen ya. Karbon yang kelima, ini ya, karbon yang kelima juga berikatan dengan oksigen ya. Karbon yang pertama berikatan dengan oksigen, karbon yang kelima, ini karbon yang kelima juga berikatan dengan oksigen. Ini ada ya, bisa dipahami ya bentuk cincin ya. Karbon yang pertama berikatan dengan oksigen, karbon yang kelima juga berikatan dengan oksigen ya. Jadi bentuknya ada yang linier, ada yang bentuknya seperti cincin. Ini glukosa itu adalah monosakarida, karbohidrat dalam bentuk paling sederhana adik-adik. Nah, ini ya rumus struktur karbohidrat. Nah, kalau mau jelas adik-adik bisa baca di buku yang Ibu share tadi ya, dasar-dasar biokimia ya, ada rumus Fischer, ada aktivitas optik, ada konfigurasi molekul, ada rumus Haworth, seperti itu. Nah, rumus Fischer itu seperti apa sih? Seperti ini adik-adik ya. Jadi ini ada karbon, setiap atom karbon ini mengikat atom atau gugus tertentu. Jadi satu atom C ini, C itu kan
golongan keempat ya, atau periode keempat ya adik-adik ya, sehingga dia perlu 4 elektron lagi, harus berikatan kovalen dengan atom yang lainnya ya. Nah, jadi atom C ini mengikat 4 atom atau gugus dengan ikatan sebesar 109 derajat. Jadi C-nya ini sebagai pusat tetrahedron. Bisa dipahami adik-adik ya? Ini adalah struktur metana CH4. Ini struktur metana CH4. Ini namanya adalah tetrahedral molekular geometrik. Adik-adik, metana itu sebenarnya adalah ini ya, LPG itu ya, yang baunya bau seperti entut itu ya, untuk bahan bakar metana itu. Nah, adik-adik, ini ada C-nya tidak simetri ya. Kenapa tidak simetri? Karena ini berikatan dengan OH, ini berikatan dengan Cl. Yang simetri seperti apa, Bu? Harus sama ya. Yang simetri berikatan dengan H, seperti ini. Kalau O di sini O, ini juga O. Gitu ya, yang simetri ya. Ini namanya asimetri. Jadi tidak terdapat bidang simetri. Kalau simetri, terdapat bidang simetri. Bisa dipahami adik-adik ya untuk ini? Selanjutnya ada aktivitas optik. Jadi di sini ada cermin. Nah, ini juga, ini di sini C adik-adik ya. Jadi C, H, OH. Nah, ini loh tinggal dibalik saja. Hanya ini diganti dengan HO, yang ini diganti dengan H. Nah, namanya sudah berbeda adik-adik ya. Nah, kalau ini delta gliseraldehid, kalau ini alfa gliseraldehid. Cuma beda di ini saja ya. Yang lainnya sama ya. Ini dan ini sama, ini dan ini. Cuma beda di sini. Kalau kita bercermin kan, memang yang kiri kelihatan kanan, yang kanan kelihatan kiri gitu ya adik-adik ya. Ya kan? Nah, itu namanya aktivitas optik. Kayak percermin gitu ya. Jadi adik-adik ini ada namanya enantiomer. Ini memiliki titik lebur dan titik kelarutan. Ini sifat kimianya sama adik-adik. Bedanya hanya pada pemutaran bidang getar cahaya terpolarisasi. Jadi seperti bercermin adik-adik. Tangan kiri kelihatan tangan kanan kelihatan jadi tangan kiri. Ini adalah cahaya terpolarisasi. Satu gelombang cahaya yang mempunyai posisi tertentu. Nah, ini adik-adik aktivitas optik ya. Jadi ini ada cermin ya di sini ya. Cahaya tidak terpolarisasi, cahaya yang terpolarisasi. Jadi kalau sudah dilewatkan cermin, cahayanya akan menjadi terarah gitu ya adik-adik ya. Jadi cahaya ini kan menyebar ke segala arah ya. Tetapi kalau sudah dikasih cermin, cahayanya kan terkumpul atau terpolarisasi. Nah, jadi cahaya terpolarisasi ini adalah cahaya yang sudah dilewatkan dalam larutan enantiomer. Akan terjadi pemutaran. Nah, pemutaran yang tadi itu adik-adik alfa menjadi beta seperti itu. Perubahan posisi ini disebut sebagai rotasi optik atau isomer optik. Ini adik-adik ada konfigurasi molekul. Jadi pada tahun 1951 ini belum mengetahui gliseraldehid mana yang dapat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian tahun 1961 Bill Voigt ini meneliti arah dari konfigurasi molekul. Jadi untuk yang tandanya positif atau delta atau dextro ini arah putaran ke kanan. Kalau main ini ya atau L atau LeFou ini arah putarannya ke kiri. Nah, arah putaran cahaya terpolarisasi oleh suatu senyawa atau rotasi optik merupakan sifat fisika senyawa. Nah, kemudian ini ya, ada seorang peneliti ini mengusulkan aturan konfigurasi senyawa dengan tanda R. R itu dari kanan ya, dari rectus dari kanan. Sedangkan S itu dari sinister atau kiri. Jadi kalau delta positif, ini ditulis menjadi R positif ini ya. Ini L itu artinya LeFou. Jadi sudah ini rumus Howard. Nah, adik-adik kristal glukosa murni yang dilarutkan dalam air ini dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan ya. Jika larutan ini dibiarkan, sudut putaran berubah menjadi semakin kecil. Lama-lama
menjadi tetap. Ini disebut sebagai mutarotasi atau perubahan rotasi atau putaran. Nah, rotasi yang spesifik, putaran berbeda, sudut putaran mencapai harga tetap, tercapai keseimbangan kedua bentuk dari glukosa. Nah, ini adik-adik, bentuk molekul glukosa ini disebabkan reaksi antara gugus aldehid dengan gugus hidroksil. Nah, ini ya. Nah, ini penulisan karbohidrat ya. Jadi tadi C-nya ada berapa adik-adik C-nya? Karbohidrat. C-nya ada berapa jumlahnya? 6, Bu. Ya, ini C yang pertama ya, berkaitan dengan oksigen, berupa gugus hidroksil dan atom hidrogen. C yang kedua berkaitan dengan atom H dan atom hidroksil. Ini C yang ketiga, C yang keempat, C yang kelima berkaitan dengan oksigen ya adik-adik ya. Ini ada C yang keenam. Nah, ini alfa ya, alfa dextroglukosa. Nah, kalau ini beta dextroglukosa. Kenapa? Cuma beda di sini saja ya. Di sini H, di sini OH, di sini OH, di sini H. Yang seperti cermin tadi lah, adik-adik masih ingat kan ya? Sehingga beda penamaan di depannya ini sama-sama glukosa. Nah, kemudian penulisan dalam bentuk linearnya seperti ini ya. C yang pertama, C yang kedua, C yang ketiga, C yang keempat, C yang kelima, dan C yang keenam. Ini namanya bentuk cincin atau furan atau piran. Nah, adik-adik, kalau bentuknya linear ini disebut sebagai struktur yang terbuka ya adik-adik ya. Nah, kalau yang seperti ini tadi bentuknya strukturnya seperti apa? Cincin. Cincin atau ring gitu ya. Seperti cincin, Ibu. Cincin ya. Kalau ingat cincin, ingat Lord of the Ring itu ya. Yang cincinnya dibawa Frodo ke ini, ke kawah dihancurkan. Nah, adik-adik tadi belajar strukturnya, semoga nggak pusing ya. Tadi strukturnya ada yang linear, ada yang berbentuk seperti cincin, C-nya ada 6, nanti semoga adik-adik hafal ya, itu ya susunannya. Mana yang levo, mana yang alfa, mana yang beta. Cuma beda di H dan OH aja ya. Di yang pertama itu loh sudah jadi alfa dan beta. Nanti semoga adik nggak bingung ya, nanti dipelajari kembali. Ibu lanjutkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Di klasifikasi karbohidrat. Ada berapa adik-adik klasifikasi karbohidrat berdasarkan banyak sedikitnya gugus sakaridanya ya? Ada berapa banyak? 3. 3 itu apa aja? Monosakarida, oligosakarida, oligosakarida, sama polisakarida. Ya, betul. Kalau mono, berapa rantai? Sakaridanya ada berapa rantainya? Mono itu berapa sih, Mono Dek? itu 1. Iya, Satu. betul. Kalau di, misalnya di sakarida gitu. Kalau di berapa? Di itu berapa sih? 2. Oligo. Lebih dari Lebih dari 2 ya, bisa 3, 4, 5, 10 gitu ya. Kalau poli? Poli apa ayo? Ada yang tahu? Boleh searching di Google wes. Poli itu apa artinya? Kalau mono 1, di 2, oligo beberapa gitu ya, banyak. Kalau poli? Poli apa poli? 6 bukan, Bu? Kan bisa dihitung. Berarti kalau 6 itu oligo. Kalau poli? Banyak. Iya, banyak ya. Waila sudah googling ya tadi ya. Nggak apa-apa ya. Nah, monosakarida ini karena satu sakarida, satu rantai gitu ya, itu macam-macam adik-adik jenisnya ya. Apa saja macamnya? Itu apa ya? Sebenarnya rumus secara empirisnya sama, hanya rumus strukturnya yang berbeda, yang
kayak optik-optik tadi memutar dan segala macam itulah adik-adik rumus strukturnya berbeda. Secara rumus empiris sama. Apa saja contoh dari monosakarida? Ayo apa? Glukosa, fruktosa, galaktosa, sama pentosa. Ya betul. Ini tak tulis ya nilai keaktifannya. Kita bisa memperoleh glukosa dari mana saja, Dek? Sumber di alam. Glukosa itu dari mana? Glukosa itu dari nasi tadi itu, Bu. Oh, nasi itu amilum, Mas Luis, kalau nasi. Tapi kalau nasi kita kunyah-kunyah. Nah, itu sama enzim amilosa itu. Amilosa itu kan memecah amilum ya. Amilumnya dipecah menjadi glukosa baru betul. Tapi kalau nasi itu polisakarida ya, Kak Luis ya. Tapi kalau nasi kita kunyah sama enzim yang ada di ludah itu ya. Air liur itu kan ada enzim amilasanya, itu bisa dirombak menjadi glukosa, betul. Kalau fruktosa? Dari buah-buahan. Iya, Bu. betul sekali. Jadi gula tuh kok gula. Jadi kalau makan buah kok rasanya manis ya, itu berarti kandungan fruktosa yang dominan di situ. Kalau galaktosa, Adik-adik, dari mana ya? Pada Ayo. susu. Susu. Gula pada susu ya. Oke, kalau sukrosa? Air tebu, Bu. Iya, gula dari tebu itu ya, itu oligosakarida. Kalau laktosa? Susu. Gula pada susu. Maltosa? Ayo, maltosa. Biji kecambah. Iya, betul. Gula dari biji-bijian ya, Adik-adik ya. Malt ini rasanya enak sekali ya. Sedap, gurih gitu ya. Manisnya mantul. Biasanya Ibu kalau beli susu Greenfield itu rasa malt itu, yaitu gula dari biji-bijian itu enak. Nah, amilum tadi dari nasi, dari telo, dari umbi-umbian, serealia gitu ya. Pati, amilum itu pati. Gula pati itu ya. Kalau glikogen, ayo glikogen. Nah, tadi ceritanya makan nasi ya, Adik-adik ya, makan tempe, ikan dan segala macam dicerna oleh mulut.